Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita akan langsung masuk pada al-adab fil asril jahili. Jadi adab di masa jahiliyah. Jadi tapi di sini ada khilaf ya. Ada yang bilang karena kita akan bahas khutbatu Hani ibni Qabis asy-Syaibani fi yaumi Dzikar. Ada yang bilang ini pada saat Islam sudah masuk ya, dan ada juga yang bilang sebelum Islam masuk, dan paling banyak yang bilang sebelum Islam masuk. Wallahu taala a'lam. Taib. Kita baca At-Taqdim. Jadi inti dari atau munasabah atau sabab kenapa khutbah ini menjadi masyhur dan diabadikan dalam kitab-kitab adab. Karena ini adalah kisah di mana Arab itu menang atas Al-Ajam. Ajam itu selain bangsa Arab, yaitu Persia. Jadi pertama kalinya orang Arab atau bangsa Arab memenangkan peperangan atau bertemu dengan pasukan yang sangat besar, yaitu pasukan dari Persia. Bahkan pasukan dari Persia ini mereka datang dengan pasukan gajah yang sangat banyak untuk menyerang Bani Bakar. Kenapa mereka mau menyerang Bani Bakar? Karena ada yang menitipkan An-Nu'man, dia menitipkan barang-barang yang dinilai berharga oleh Kisra, oleh orang-orang Persia, oleh pemimpin Persia. Kemudian dia menyerahkan diri dan akhirnya mereka meminta barang itu, dan Bani Bakar tidak memberikan barang tersebut sampai akhirnya mereka diserang oleh pasukan dari Persia, dan pada akhirnya peperangan pun terjadi di Dzikar sehingga dikenal dengan pertarungan Dzikar, atau perang ini disebut dengan Yaum Dzikar atau Ma'rakah Dzikar. Baik, kita baca sedikit insyaallah. Talabal Kisra Malik Furs. Jadi Kisra itu meminta min Hani ibn Qabis asy-Syaibani an yu'tiyahu al-amanat allati tarakaha 'inda Nu'man ibn Munzir. Jadi Nu'man ibn Munzir dia memberikan titipan kepada Hani ibn Qabisah. Ini adalah ada yang mengatakan ini adalah alat-alat perang ya, dititipkan kepada Hani ibn Qabisah. Jangan berikan alat-alat ini kecuali kepada yang berhak, termasuk penguasa Persia. Jangan berikan kepada mereka. Taib. Dan Kisra meminta alat-alat ini, dan Hani ibn Qabisah tidak menyerahkannya sampai akhirnya. Tapi sebelum itu ya, Nu'man ini datang kepada Hani. Di dalam kitab Mudzakiratun Nusus disebutkan bahwasanya Nu'man datang kepada Hani membawa barang-barang ini, kemudian menitipkan. Sebelum dia menitipkan ini, ada terjadi cekcok dulu antara Nu'man dengan Kisra. Kisra itu pimpinannya, pimpinan Furs. Kan ada kalau pimpinan ada yang disebut Fir'aun. Fir'aun juga itu pimpinan. Kemudian ada Kisra, kemudian ada yang lain lagi yang nama-nama raja. Artinya ada yang di bagian Afrika sana disebut dengan, yang di Habasyi yang disebut dengan Najasyi, dan lain sebagainya. Itu jadi Kisra ini nama raja, istilah raja kalau di Persia. Ya, jadi dia punya perselisihan. Dalam kitab itu disebutkan bahwasannya Nu'man ini anaknya dilamar oleh Kisra, oleh keluarga dari Kisra, tapi Nu'man menolak. Nah, sampai akhirnya Kisra murka.
Dan Kisra ingin mengambil semua yang dimiliki oleh Nu'man. Sampai akhirnya Nu'man lari sampai ke Bani Bakar. Bani Bakar itu tempatnya Hani ibni Mas'ud Asy-Syaibani. Hani ibni Qabisah ibni Hani ibni Mas'ud Asy-Syaibani. Kemudian dia menitipkan barang ini dan mengamanahkan kepada Hani agar tidak memberikan barang ini kepada siapapun, termasuk Kisra pimpinan Persia. Kemudian setelah dia menyerahkan itu, dia kembali lagi ke Persia. Kembali ke Persia untuk apa? Menyerahkan diri. Sudah dia menyerahkan diri dan pimpinan Persia meminta barang-barang tersebut dan dia tidak memberikan. Dia bilang tidak ada, barang itu ada di Bani Bakar. Nah, dan Bani Bakar ini kenapa disebut dengan Ma'rakah Zikar atau pertempuran Zikar? Karena Ma'rakah ini terjadinya di wilayah Zikar. Kenapa disebut wilayah Zikar? Karena di situ ada mata air dan mata air itu punyanya Bani Bakar bin Wa'il. Mata air inilah yang disebut dengan mata air Zikar. Dan Zikar itu ada banyak wilayah-wilayah di wilayah-wilayah di sekitarnya. Ada Jubabat, Qariqor dan lain sebagainya. Kemudian karena pimpinan Furs itu atau pimpinan dari Persia itu telah murka, dia pun mengirimkan pesan ke beberapa petinggi-petingginya untuk menyusun pasukan perang menyerang Bani Bakar, menyerang Arab. Dan Arab memang tidak ada niat untuk berperang karena mereka tahu Persia ini adalah pasukan yang sangat besar. Bahkan mereka turun dengan pasukan-pasukan gajahnya. Tapi inilah kehebatan dari balagoh, kehebatan dari sastra. Dia mampu membakar semangat dan dengan semangat itu Arab bisa menang melawan pasukan yang sangat besar dari Persia. Jadi pada saat Kisra meminta barang-barang tersebut dari Hani dan Hani menolak. Setelah Hani menolak, Kisra langsung menyusun pasukan yang dipimpin oleh Iyas. Kemudian mereka semua bergabung dengan pasukan gajahnya masuk di wilayah Zikar yang dimulai dari Hin Zikar. Dari Hin Zikar itu masuk mereka. Tapi Bani Bakar punya apa tadi? Apa? Mata air yang disebut dengan Zikar. Karena Arab punya mata air dan itu memang strategi perang yang sangat jitu ya. Kalau membangun perkemahan untuk perang itu harus cari mata air supaya kita tidak kehausan. Setelah mereka menyerang, mereka yang dari Persia ini hari pertama begitu gesit menyerang bangsa Arab di kawasan Zikar. Tapi pada saat mereka masih di Hin Qaraqir, mereka sudah mulai kehausan dan tidak menemukan mata air. Sampai bekal air mereka habis. Di hari kedua ini yang dimanfaatkan oleh Bani Bakar. Bani Bakar memanfaatkan ini, kemudian Hani ibni Qabisah ibni Hani ibni Mas'ud Asy-Syaibani ini dia naik di bukit, kemudian memberikan khutbah yang akan kita bahas ini. Setelah dia memberikan khutbah ini, langsung mereka semua ingin mati dalam peperangan karena Hani menitik beratkan bahwasanya mati dalam peperangan itu yang paling mulia dan itu yang kita kejar daripada kita harus mundur. Kenapa mundur? Karena memang mustahil menang dari bangsa Persia ini, pasukannya sangat banyak, tapi mereka sudah punya satu, kita punya mata air dan sekarang mereka kehausan, sekarang giliran kita yang kejar mereka. Sampai akhirnya mereka terbakar semangatnya dan semangat berperang berhari-hari sampai akhirnya kemenangan atas Arab. Dan orang yang mengatakan bahwasannya ini terjadi setelah diutusnya Nabi SAW karena adanya hadis yang mengatakan al-yauma, hari ini adalah hari di mana bangsa Arab menang dari
dari Al-Ajam, dari bangsa Ajam, dari bangsa yang di luar Arab, yaitu Persia. Dan kemenangan itu karena diriku. Jadi karena adanya nabi di Arab, makanya Allah Subhanahu wa taala memenangkan zikor tersebut. Baik. Sekarang kita masuk pada nas dari khutbahnya Hani. Ya ma'syara Bakrin, ya ma'syara Bakrin, halikun ma'zurun khairum min najin farur. Innal hadara la yunji minal qadar wa inna sabara min asbabiz zafar almaniyatu waladdaniyah istiqbalul mauti khairum min istidbarihi wa ta'nu fi sugurin nuhur akramu minhu fil ajazi waz zuhur ya ala bakrin qatilu fama lil manaya min buddin. Ada yang mau baca lagi? Coba Ustaz Fairuz. Ini sementara peperangan ya. Jadi baca seolah-olah ada pasukan. Jangan sampai sementara peperangan tapi bacanya kayak baca pantun sebelum tidur. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syar Bakri, halikun ma'durun khairun min najin farur. Innal hadara la yunji min al-qadar wa inna sabra min asbabil zafar al-maniyatu waladdaniyah istiqbalul mauti khairun min istidbarihi wa ta'nu fi sugurin nuhur akramu minhu fil a'jazi wa zuhur ya ala bakrin qatilu fama manaya min buddin. Taib, fahimtum? Nah, ini orang dengan karena khutbah ini, ada yang bilang karena khutbah ini pasukan langsung semangat menyerang sampai akhirnya Persia kalah mutlak dari Arab, atas Arab. Jadi Arab meraih kemenangan dan itu adalah kemenangan pertama bangsa Arab dari Ajam, dari yang selain Arab. Ya ma'syara Bakrin, wahai sekalian masyarakat Bakar atau keturunan Bani Bakar. Tapi di sini bukan cuman Bakar saja, tapi pemeran intinya adalah Bani Bakar. Di sini juga banyak orang-orang Arab. Halikun ma'zurun khairum min najin farur. Halik dari kata halaka artinya kematian, ya. Halikun ma'zurun khairum min najin farur. Mati karena uzur. Nah, uzur yang dimaksud dengan uzur di sini adalah perang. Halikun ma'zurun khairum min najin farur. Jadi mati dalam medan pertempuran itu lebih mulia daripada najin farur, daripada kita selamat tapi lari. Kita membelakangi musuh, ya. Jadi kalau orang lari itu ini musuhnya di depan kan. Kalau orang lari itu dia seperti ini atau balik badan terus lari. Balik badan. Jadi musuh itu ada di belakang. Taib. Karena ini bersambung semua ini. Innal hajara la yunji minal qadar. Dia menegaskan lagi karena sesungguhnya al-hajar la yunji minal qadar. Al-hajar itu adalah al-khauf, ketakutan, ya, rasa takut. Innal hajar ketakutan itu la yunji minal qadar, tidak akan menyelamatkan kita dari takdir. Kalau memang takdir kita mati, mau kita lari pun tetap mati. Ya, jadi mending kita mati sementara melawan daripada kita mati membelakangi musuh, artinya lari. Innal hajar la yunji minal qadar, sesungguhnya rasa takut itu tidak akan bisa merubah takdir. Kalau kita memang ditakdirkan mati, mati. Ditakdirkan selamat, pasti selamat. Biar sudah kepalanya terpotong setengah, kalau Allah bilang masih selamat, selamat. Ini dia Hani membakar semangatnya. Innal hajara la yunji minal qadar wa inna sabra min asbabiz zafar. Nah, ini kenapa ada wa inna sabra? Kenapa ada kata-kata sabar? Karena di hari pertama Persia sudah mau hampir menang, sudah mengobrak-abrik.
Cuman pas di hari kedua Persia sudah kehausan dan tidak menemui mata air, sedangkan Bani Bakar masih punya ada mata air atau ada sumur Ziqar. Nah, di sini Hani mengatakan inna sabr, sudah kita tunggu mereka, kita bersabar sampai mereka kewalahan, tidak dapat air, kemudian kita serang balik. Inna sabra min asbabiz zafar, karena sesungguhnya sabar itu adalah sebab dari kemenangan. Inna sabr min asbabiz zafar almaniyatu walad daniyah. Almaniyah apa artinya? Kematian. Taib. Almaniyatu walad daniyah. Daniyah artinya apa? Ad-daniyah. Kehidupan. Tapi hidupnya itu ya hidup tanpa arti. Jadi ad-daniyah, dani itu rendah. Ya. Jadi hidup, mending kita mati daripada hidup tapi jadi rendahan, tidak punya izzah, tidak punya tidak punya izzah, bahasa Indonesia izzah apa? Tidak punya haibah, tidak punya harga diri. Mending kita mati menjaga harga diri daripada kita hidup tidak punya harga diri. Nah, ini yang membakar semangat orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian ditegaskan lagi, pokoknya intinya ini mending mati. Istiqbalul mauti khairun min istidbarihi. Menghadapi, menjemput kematian, menyambut kematian itu lebih baik, lebih mulia daripada kita membelakangi kematian. Kenapa istidbar? Istidbar artinya apa? Membelakangi. Yang dimaksud dengan membelakangi apa? Lari atau kabur, mundur, ya. Jadi Hani menyemangati mereka, istiqbalul maut, kita datang, kalau memang kita mau mati di sana mending kita ke sana. Mati di sana. Istiqbalul mauti khairun, itu lebih mulia min istidbarihi, daripada kita membelakangi kematian itu. Taib. Jadi intinya yang penting kita jaga kehormatan kita. Mati gitu. Wa ta'nu fi sugurin nuhur akramu minhu fil a'jazi waz zuhur. At-ta'nu, ta'ana, fahimtum at-ta'nu? Ini at-ta'nu seperti ini. Ini kemudian ini kertas, kemudian diginiin, ini namanya at-ta'nu. Ditikam, ditusuk. Ditombak. Itu namanya at-ta'nu. At-ta'nu fi sugurin nuhur, ini. Makanya unta itu disembelihnya dengan cara nahar. Nahar itu ini, ditusuk. Cek. Jadi at-ta'nu fi sugurin nuhur, nuhur depan belakang. Kalau nuhur depan belakang? Depan. Jadi artinya at-ta'nu fi sugurin nuhur, kita mending ditombak dari depan, itu lebih mulia. Karena kenapa? Kalau kita ditombak dari depan artinya kita melawan, kita maju, iya kan? At-ta'nu fi sugurin nuhur akramu minhu fil a'jazi waz zuhur. Daripada a'jaz itu bagian dari punggung ke bawah. Bokong ke bawah itu disebut dengan a'jaz. Mungkin bokong atau paha atau pokoknya bagian belakang dari punggung ke bawah. Kemudian az-zuhur, ini dari unuk sini sampai ke sini, ini disebut dengan zuhur. Ini mengisyaratkan apa? At-ta'nu dari depan. Artinya mending kita maju kemudian ditusuk, itu lebih mulia daripada kita lari mundur. Ya, kita mundur tapi dibacok dari belakang. Mending kita ditombak dari depan lebih mulia daripada kita dibacok dari belakang. At-ta'nu fi sugurin nuhur akramu minhu fil ajazi waz zuhur. Kemudian ditekankan lagi, ya ala bakrin, wahai masyarakat atau wahai para Bani Bakar atau wahai yang ikut di peperangan ini, qatilu, berperanglah. Fama lil manaya min buddin. Ingat, ini kata-katanya yang paling terakhir ditutup dengan kematian. Jadi tidak ada kemenangan.
tujuan mereka memang udah mati, yang penting kita mati izzah, mati dalam keadaan menjaga harga diri. Qatilu famalil manaya min buddin. Berperanglah karena sesungguhnya kematian itu sudah di depan mata. Jadi mereka ini berperang mati demi menjaga harga diri. Nah, setelah mendengar itu langsung membara semua pasukan-pasukan dari Bani Bakar dan juga dari kaum-kaum Arab atau orang-orang Arab yang ikut dalam peperangan Dzikor ini. Sampai akhirnya di hari kedua mereka manfaatkan itu yang posisi Persia yang lagi kehausan karena tidak mendapatkan mata air, mereka serang. Sampai akhirnya Persia mundur sampai ke Jubabat. Di Jubabat diperangi lagi. Oh, sudah mulai makin lemah. Akhirnya lebih jauh lagi dari mata air karena mata air ada di Dzikor yang pojok sini. Diserang ke Jubabat, dari Jubabat mereka lari lagi sampai ke bagian Dzikor yang di belakangnya. Jadi ini semuanya masih di bagian Dzikor. Jadi Hin Dzikor, kemudian Qariqa, kemudian ada yang di sini Jubabat, itu semua masih wilayah Dzikor, makanya disebut dengan peperangan Dzikor atau hari kemenangan Dzikor, kemenangan Arab atas hari Dzikor. Nah, setelah itu diserang sampai akhirnya Iyas ini mati terbunuh dan juga beberapa petinggi-petinggi dari Persia, dan dinyatakan bahwa Arab menang dari Ajam. Ajam itu yang selain bangsa Arab. Sampai akhirnya kemenangan mutlak atas Arab, dan itulah yang yang menjadi inti dari pembahasan kita, bagaimana sastra pada saat itu mampu memberikan efek yang sangat luar biasa bagi para pasukan tempur atau pasukan perang. Hanya dengan kalimat yang kita rasa sekarang ya sederhana, ya. Tapi kenapa kita merasa sederhana? Karena kita belum mendapatkan inti dari belajar balago, intinya apa? Tadi? Zauk apa? Zaukun mahfufun bitab'i. Nah, kita belum mendapatkan itu. Tazawuk itu kita belum dapat. Kalau mereka sudah, karena ini memang bahasa mereka. Nah, jadi pas dengar itu langsung terbakar semangatnya, dan akhirnya berperang sampai akhirnya Hani ibn Qabisa ibn Hani ibn Mas'ud Asy-Syaibani menang, dan terakhir adalah siapa itu Hani ibn Qabisa ibn Hani ibn Mas'ud Asy-Syaibani. Dia adalah sayyidan fi qaumihi Bani Syaiban, ya. Kemudian dan dia adalah orang yang punya tahta di bangsanya, dan juga dia adalah orang yang terkenal dengan fasohah, orang yang lisannya itu lisan yang penuh dengan balagoh, lisan fasohah yang tidak susah untuk, kalau khutbah itu istilahnya khutbaul masaqi'. Khutbaul masaqi', apa khutbaul masaqi'? Lidahnya yang susah untuk direm. Jadi lidahnya itu sudah lebih tajam dari pedang. Kemudian insya Allah kita, kalau mufradat sudah ya, mudah semua yang mufradatnya ya. Baik, insya Allah kita cukupkan di satu khutbah itu dulu. Jadi intinya di sini adalah kemenangan atas Bani Bakar yang dipimpin oleh Hani ibn Qabisah ibn Hani ibn Mas'ud Asy-Syaibani, yang diakhiri dengan kemenangan Arab atas Persia. Baik, semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa
bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang bahasa Arab, dan juga insya Allah kita bisa mendapatkan faedah dari mufradat-mufradat yang baru di sini seperti al-manaya. Kan biasanya kita tahu maut, sekarang diganti dengan al-manaya. Kemudian at-ta'nu fi sugurin nuhur, ya ma'syara bakri, halikun ma'zurun, najin farur. Jadi enak ya didengar ya, ur. Halikun ma'zurun khairum min najin farur, innal hadara la yunji minal qadar, wa inna sabara min asbabiz zafar, al-maniyatu walad daniyah, istiqbalul mauti khairum min istidbarihi, wa ta'nu fi sugurin nuhur akramu minhu fil a'jazi waz zuhur, ya ala bakrin qatilu famalil manaya min buddin. Taib, insyaallah kalau dihafal lebih bagus lagi sama dipahami insyaallah. Taib, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.